Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar cerita istri Fir'aun, Asia, yang bersabar dan masuk surga. Bagaimana saat ini dengan istri yang suaminya belum masuk Islam, Ustaz? Apakah mesti sabar seperti Asia atau bagaimana kita bersikap, Ustaz? Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Wa jazakallahu khaira wa fika barakallah. Yang membacakan di Muscat, Oman. Tapi pertanyaan dari Swiss. Dijawab dari Selacau. Gak masalah. Iya, dahulu di zaman Fir'aunnya manusia paling durhaka pada zamannya. Tapi istrinya salihah dan kesolihahannya ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim, bahkan dijadikan sebagai simbol, ikon wanita yang beriman. Allah berfirman, wa daraballahu alladhina amanu imra'ata Fir'aun idh qalat rabbi ibni li baitan indaka fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Allah telah memberikan perumpamaan kepada kalian tentang orang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Disebut istrinya Fir'aun. Ketika dia berdoa, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu satu rumah di surga. Jadi suaminya paling durhaka, paling jahat, istrinya paling soleh. Sampai diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Timbul pertanyaan, kalau zaman sekarang seorang wanita muslimah tapi suaminya kafir, apa bisa seperti Asia bersabar? Enggak bisa. Enggak boleh. Kenapa? Karena syariatnya lain. Syariat zaman baheula membolehkan hal itu. Syariat zaman sekarang tidak boleh. Jadi banyak syariat di zaman nabi-nabi terdahulu yang jauh berbeda. Dulu dibolehkan, sekarang terlarang. Dulu terlarang, sekarang boleh. Seperti menghormat dalam bentuk sujud, dulu boleh. Para malaikat oleh Allah disuruh sujud ke Adam, tapi bukan ibadah, tapi menghormat. Boleh saat itu, ya. Termasuk di zaman Nabi Yakub umpamanya, Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya sujud ke ayahnya, ke Nabi Yakub, dalam rangka menghormat, bukan ibadah. Lalu saudara-saudara Yusuf sujud ke Yusuf dalam rangka menghormat. Dibolehkan saat itu. Syariatnya, tapi di zaman Nabi kita Muhammad SAW sampai sekarang tidak boleh menghormat dalam bentuk bersujud. Menghormatnya harus, menghormat ke sesama makhluk harus, tapi tidak boleh dalam bentuk sujud. Nabi SAW menyatakan, "Lau kuntu amiran ahadan antasjuda li ahadin ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li 'admi haqqihi 'alaiha." Seandainya aku berwenang, berhak memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya para wanita, para istri aku suruh untuk sujud kepada suami. Saking besarnya hak suami tersebut atas istrinya. Kalau boleh, tapi ternyata nggak boleh, maka tidak boleh sujud. Walaupun seorang istri kepada suaminya tidak boleh sujud. Sekarang, zaman dahulu boleh. Ada yang zaman dahulu tidak boleh, haram. Sekarang halal. Seperti ghanimah. Harta rampasan perang zaman dahulu, kalau perang menang, harta rampasan dikumpulkan di sebuah tempat terbuka, lalu ada api yang menyambar, membakar semua harta tersebut. Tapi di zaman Nabi kita Muhammad SAW sampai sekarang, ghanimah adalah barang halal. Tapi wewenang imam untuk membagikannya, ya. Nah, termasuk zaman dahulu, ya, istrinya muslimah, taat, tapi suaminya kafir, dulu boleh.
Salah satu contohnya adalah istrinya Fir'aun. Fir'aun la'anahullah, manusia paling durhaka. Istrinya soleh, bersabar. Adapun sekarang syariatnya melarang seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki yang non-muslim, apapun agamanya. Termasuk agama ahlul kitab, Nasrani atau Yahudi, apalagi di luar itu, maka haram, tidak boleh. Kalau toh tetap dilangsungkan nikah, pernikahan tersebut tidak sah secara syar'i. Bukan sebagai suami istri, walaupun mungkin diakui oleh masyarakat sekitar, oleh negara, tapi secara syar'i dia bukan suami istri. Kalau sampai melakukan hubungan, maka itu dihitung perzinahan. Kalau sampai dapat anak dari hasil hubungan itu, maka itu anak hasil zina. Jadi selama berumah tangga ya dosa terus. Terus apa tuh yang harus dilakukan? Apakah cerai? Bukan cerai, karena tidak pernah terjadi pernikahan. Itu bukan suami istri. Fasakh saja sudah. Fasakh itu rusak sudah, karena bukan suami istri. Sama umpamanya kalau suami istri tadinya muslim. Suaminya muslim, istrinya muslimah, lalu tiba-tiba di tengah jalan suaminya murtad. Keluar dari Islam. Apakah cerai? Enggak cerai, tapi fasakh. Artinya rusak. Ikatan pernikahannya otomatis putus, bukan lagi suami istri. Itu kalau suaminya yang murtad. Berdasarkan hal itulah maka tidak ada jalan lain bagi seorang istri yang muslimah. Kalau dia memiliki suami yang non muslim, dulu nggak peduli. Dulu atau nggak tahu, disangkanya asal sah secara negara sah. Terus sekarang telah tahu, bertobat dan takut, maka ya sudah, langsung mengambil jarak dari suaminya, ya. Urus aja surat perceraian formalitas dalam hukum negara yang berlaku di tempat dia tinggal, bahwa itu bukan lagi suami istri untuk kepentingan-kepentingan mungkin nikah lagi di masa yang berikutnya, bukan lagi suami istri. Nggak bisa bersabar, ya. Bersabar dalam hal itu bukanlah sabar yang syar'i, dan tetap dia berdosa, tetap dianggap melakukan perzinahan dengan lelaki yang secara hukum positif dianggap sebagai suaminya, tapi secara syar'i bukan suaminya. Wallahu a'lam.